selamat pagi sahabat-sahabat Dus. Kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai di Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 26. Nanti silahkan dibaca di Alkitabnya masing-masing ya. Berikut akan membacakan ayat 17 dan ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan kurban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Nah, pada zaman dulu ya, dalam perjanjian lama, nah ada tokoh perwakilan antara umat Tuhan dan juga Tuhan. Raja menjadi mewakili Allah untuk memerintah kepada umatnya, sedangkan imam besar itu menjadi pengantara antara umat Tuhan kepada Tuhan. Nah, dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 26 ini, di sini kita belajar bersama-sama bahwa Allah berjanji untuk menegakkan kerajaan Daud. Ya, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, yang artinya apa? Bahwa keturunan Daud itu akan ada terus ya, akan ada, dan bahkan di sini dikatakan bahwa keturunan Daud itu akan memerintah selamanya. Allah menegakkan atau Allah membangkitkan tunas keadilan. Di ayat yang ke-14 ya, 14 sampai 16 di situ dikatakan, dan keturunan Daud itu akan memerintah selamanya, digenapi dalam kehidupan siapa? Kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yesus merupakan keturunan Daud dan ia raja selamanya. Ia yang menegakkan keadilan dengan menanggung murka Allah atas manusia itu. Dan kemudian di ayat 21 dan di ayat 22 di sini kita melihat bersama-sama bahwa Allah juga berjanji ya akan menegakkan keluarga imam atau kaum Lewi yang akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan selamanya. Dan di sini juga digenapi, Yesus sendiri menjadi imam besar yang mempersembahkan dirinya di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia yang percaya kepadanya. Kurban Yesus adalah kurban yang sempurna ya, yang memberikan jaminan keselamatan kepada setiap kita manusia yang percaya kepadanya. Nah, itulah persembahan yang berkenan kepada Allah dan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita umat manusia ya. Nah, terus kemudian di sini kita melihat ya bahwa Yesus itu sudah menjadi raja dan juga imam besar, sekaligus ia raja, sekaligus ia juga adalah imam besar ya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus sebagai raja meminta respon kita ya, apa yang menjadi tanggapan kita ketika kita percaya kepadanya, dan sebagai bukti ketundukan kita kepadanya, sebagai bukti ketaatan kita kepadanya, apa yang kita lakukan. Nah, Yesus sebagai imam besar juga memberikan keberanian ya kepada kita untuk kita itu datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita bisa datang secara langsung kepada Tuhan, tidak harus melalui imam yang kita bisa mengakui dosa kita bisa datang kepada imam supaya imam sampaikan kepada Tuhan. Tidak, tapi kita bisa datang langsung kepada Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, bisa langsung kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Nah, mari kita harus berupaya ya, berusaha untuk menjaga hidup kita yang menunjukkan kita itu menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan. Dia sebagai raja dan sekaligus dia sebagai imam besar dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita harus menjadikan Yesus itu yang memerintah dalam hidup kita. Bukan kita yang memerintah, tapi Tuhan Yesus yang memerintah dalam pekerjaan kita, dalam dalam sekolah kita, studi kita, saat kita belajar di sekolah, saat kita di rumah, saat kita bermain dengan teman-teman, saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, atau saat kita melayani di gereja. Mari lakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, sebagai bukti kita itu menghormati Tuhan kita Yesus Kristus.
libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menjadi Raja dalam kehidupan kita. Contoh lain yaitu sebagai bukti tanda bahwa kita tunduk pada Tuhan, kita menghormati Tuhan, yaitu kita mengikuti ajarannya. Ajarannya terdapat di dalam Alkitab ini. Baca Alkitabnya setiap hari sehingga kita semakin tahu apa isi ajaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan juga menjauhi larangannya. Bagaimana kita bisa menjauhi larangan Tuhan? Baca Alkitab sehingga kita tahu, oh ini yang tidak boleh dilakukan, itu yang nggak boleh kita perbuat, nggak boleh kita lakukan. Nah, jadi baca Alkitab sehingga kita bisa mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga bisa berusaha untuk bersikap baik kepada siapa saja. Mungkin orang lain memperlakukan kita tidak baik, tapi kita harus belajar untuk tetap menghargai mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga jangan lupa juga, kita tidak boleh mengejek orang lain. Kadang kita suka ikut-ikutan teman, membuli teman, mengejek teman kita, mengata-ngatai teman kita, itu tidak boleh. Tuhan tidak berkenan dengan hal-hal itu. Atau juga kita tidak berburuk sangka, ya, berpikiran yang tidak baik terhadap teman kita, terhadap kawan kita. Wah, dia dapat mainan yang bagus, itu dari mana? Wah, dia ngambil mainan punya teman kita. Nah, itu adalah pikiran yang jelek, berburuk sangka kepada orang lain. Nah, mari kita bersama-sama menghormati Tuhan kita, karena dialah Raja dan Imam besar dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan ketaatan hidup kita kepadanya. Kita harus tunduk dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, belajar firman Tuhan, tekun mempelajari firman Tuhan, tekun mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh belajar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kondisi kehidupan kami, biarlah kami terus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan kami, sebagai satu-satunya Raja dan Imam besar dalam kehidupan kami, karena Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa, ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kasih itu akan boleh kami sebarkan, kami bagikan, kami ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami, tingkah laku kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami, tuntun hidup kami untuk melakukan perintah Tuhan, untuk tunduk dan hormat senantiasa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.